Bayangkan, kamu bangun pagi ini dengan demam tinggi. Hal pertama yang kamu lakukan mungkin buka aplikasi, cari apotek terdekat, atau telepon dokter langganan. Tapi coba pikirkan ini. Leluhurmu puluhan ribu tahun lalu tidak punya satupun dari itu. Tidak ada obat generik, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter dengan gelar. Yang mereka punya hanya tubuh, akal, dan satu sama lain. Lalu bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana spesies yang katanya rapuh ini berhasil melewati wabah, luka parah, kelaparan, dan melahirkan tanpa alat medis apapun selama ratusan ribu tahun? Jawabannya bukan karena mereka lebih kuat darimu secara fisik. Jawabannya jauh lebih menarik. Tubuh dan naluri manusia purba sebenarnya adalah sistem medis itu sendiri, jauh sebelum kata medis pernah ada. Dan sebagian besar sistem itu ternyata masih berjalan di dalam tubuhmu sekarang tanpa kamu sadari. Mari mulai dari sesuatu yang paling mengejutkan, demam. Kamu mungkin menganggap demam sebagai masalah yang harus segera dihentikan dengan obat penurun panas. Tapi ahli biologi evolusi Randolph Nesse, salah satu pendiri bidang evolutionary medicine, menjelaskan bahwa demam bukan kerusakan, melainkan senjata yang sengaja diaktifkan tubuh. Suhu tubuh yang naik membuat banyak bakteri dan virus kesulitan berkembang biak, sementara sel imun bekerja lebih cepat. Tubuh leluhurmu tanpa perlu tahu apa itu bakteri, sudah tahu cara melawannya. Pertanyaannya, kalau tubuh manusia sudah punya sistem pertahanan sepintar ini, kenapa kamu masih sering merasa medis modern adalah satu-satunya jalan keluar? Sekarang pikirkan luka. Di dunia purba, satu luka terbuka bisa berarti kematian kalau infeksi tidak ditangani. Tapi penelitian arkeologi terhadap kerangka purba, termasuk yang dianalisis oleh ahli antropologi tulang seperti Christopher Ruff, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan tulang patah yang parah, bahkan amputasi kasar yang sembuh total. Artinya, seseorang merawat mereka selama proses itu, bertahun-tahun sebelum mereka bisa berjalan normal lagi. Bukan dokter, tapi keluarga, kelompok, komunitas. Mereka membersihkan luka dengan air, menutupnya dengan daun atau tanah liat tertentu yang secara tidak sengaja punya sifat antimikroba. Dan yang paling penting, mereka tidak meninggalkan yang terluka sendirian. Kamu pernah berpikir kenapa sampai sekarang manusia masih merasa lebih cepat sembuh saat ditemani orang terdekat saat sakit? Ini membawa kita ke bagian yang sering dilewatkan, peran orang tua dan lansia. Antropolog Kristen Hawkes mengembangkan apa yang dikenal sebagai grandmother hypothesis, hipotesis nenek. Ia berargumen bahwa salah satu alasan manusia hidup jauh melampaui usia reproduktif, tidak seperti kebanyakan hewan lain, adalah karena nenek dan kakek punya peran krusial menjaga cucu, mengumpulkan makanan, dan yang tak kalah penting, mewariskan pengetahuan tentang tumbuhan mana yang bisa menyembuhkan dan mana yang beracun. Tanpa buku, tanpa internet, pengetahuan itu hidup di kepala orang-orang tua dan diturunkan lewat cerita dan praktik langsung, diulang-ulang sampai melekat di ingatan generasi berikutnya. Pernahkah kamu sadar bahwa sebagian pengetahuan kesehatan keluargamu sekarang, cara meredakan batuk, ramuan tertentu saat masuk angin, sebenarnya adalah warisan sistem yang sama, hanya berganti kemasan? Lalu ada satu momen paling berbahaya dalam hidup manusia purba, melahirkan. Antropolog Wenda Trevathan menyebut ini sebagai obstetric dilemma, dilema obstetrik. Karena manusia berjalan tegak dan otak bayi manusia sangat besar, proses melahirkan menjadi jauh lebih berbahaya dibanding primata lain, dengan risiko komplikasi yang jauh lebih tinggi. Trevathan menemukan bahwa karena risiko ini, manusia purba hampir selalu melahirkan dengan bantuan orang lain, bukan sendirian di semak-semak seperti yang sering dibayangkan orang modern. Ini mungkin menjadi salah satu akar paling kuno dari kerjasama sosial manusia, jauh sebelum kata solidaritas pernah diucapkan. Bayangkan itu sejenak. Kebiasaan manusia untuk saling menolong saat paling lemah mungkin sudah tertanam sejak sebelum manusia modern lahir sebagai spesies. Apakah mungkin naluri untuk berkumpul saat ada yang kesakitan bukan sekadar budaya, tapi cetak biru biologis yang jauh lebih tua dari peradaban itu sendiri? Sekarang, soal makanan sebagai obat.
Ahli gizi evolusi Boyd Eaton, salah satu peneliti awal yang mempelajari pola makan Paleolitik bersama Melvin Konner pada pertengahan 1980-an, menunjukkan bahwa leluhurmu makan lebih dari 100 jenis tumbuhan berbeda dalam setahun. Jauh lebih banyak dibanding rata-rata orang modern yang mungkin hanya makan segelintir jenis sayur secara rutin. Variasi ini secara tidak sengaja memberi tubuh mereka beragam senyawa alami yang membantu melawan peradangan dan infeksi ringan sebelum infeksi itu sempat membesar. Mereka tidak tahu istilah antioksidan atau fitonutrien, tapi tubuh mereka mendapat manfaatnya lewat insting mencari makan yang beragam, bukan lewat label nutrisi. Apakah kamu pernah berpikir bahwa pola makanmu sekarang, meski lebih praktis dan lebih cepat, justru jauh lebih sempit dibanding leluhurmu yang hidup tanpa kulkas dan tanpa minimarket? Selain makanan, gerakan harian juga menjadi bagian dari sistem pertahanan ini. Kelompok pemburu pramu berjalan dan bergerak berjam-jam setiap hari, bukan sebagai olahraga yang disengaja, tapi sebagai bagian dari bertahan hidup itu sendiri. Gerakan ini menjaga jantung, mengatur hormon stres, dan bahkan membantu sistem imun bekerja lebih efisien tanpa mereka pernah tahu istilah kardiovaskular. Bandingkan dengan hidupmu sekarang, di mana tubuh dirancang untuk bergerak seharian, tapi justru duduk diam berjam-jam di depan layar. Apakah tubuhmu benar-benar dirancang untuk gaya hidup yang kamu jalani hari ini? Ada satu lagi bagian dari sistem ini yang sering diabaikan: tidur. Peneliti tidur Jerome Siegel mempelajari langsung pola tidur 3 kelompok pemburu pramu modern di Tanzania, Namibia, dan Bolivia yang gaya hidupnya paling mendekati manusia purba. Temuannya mematahkan asumsi lama. Mereka justru tidur lebih sedikit dari yang dikira, sekitar 6-7 jam semalam. Tapi tidur mereka jauh lebih konsisten mengikuti gelapnya malam dan suhu udara, tanpa cahaya buatan yang mengacaukan jam biologis. Tubuh mereka tahu kapan harus benar-benar beristirahat, karena tidak ada layar yang memberi sinyal keliru bahwa hari belum berakhir. Istirahat semacam ini bukan kemewahan, tapi bagian penting dari cara tubuh memperbaiki sel, menyeimbangkan hormon, dan menjaga sistem imun tetap siaga. Kalau tidurmu malam ini terganggu oleh notifikasi dan cahaya biru, apakah kamu sedang mematikan salah satu alat penyembuh tertua yang dimiliki tubuhmu sendiri? Tapi bukan berarti dunia purba itu aman. Angka kematian bayi tinggi, infeksi bisa mematikan tanpa peringatan, dan banyak yang tidak bertahan melewati usia dewasa muda. Sistem ini tidak sempurna, dan justru disitulah letak kejujurannya. Manusia purba bertahan bukan karena mereka kebal terhadap sakit, tapi karena mereka membangun jaringan sosial, pengetahuan turun-temurun, dan naluri biologis yang saling menopang satu sama lain, saling menambal kelemahan yang lain. Kekuatan mereka bukan pada tubuh yang tak pernah sakit, tapi pada komunitas yang tidak pernah membiarkan seseorang sakit sendirian. Dan disinilah baliknya terasa dekat denganmu sekarang. Di tengah dunia dengan rumah sakit, obat generik, dan aplikasi kesehatan, riset psikologi kesehatan modern justru berulang kali menemukan bahwa dukungan sosial, perasaan tidak sendirian saat sakit, tetap menjadi salah satu faktor terbesar dalam kecepatan pemulihan seseorang. Teknologi berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat, tapi kebutuhan dasar untuk ditemani, dirawat, dan dijaga saat lemah itu tidak pernah benar-benar hilang dari dirimu, berapapun canggihnya alat kesehatan di sekitarmu. Jadi lain kali kamu demam dan hanya ingin seseorang duduk di sampingmu, atau ibumu memaksa membuatkan sup meski kamu bilang tidak apa-apa, ingatlah, itu bukan sekedar kebiasaan keluarga. Itu adalah sistem medis tertua di dunia yang bertahan bukan lewat teknologi, tapi lewat satu hal yang sama sekali tidak berubah sejak awal manusia ada, yaitu tidak membiarkan satu sama lain sakit sendirian.